Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan Allah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat kehidupan, sehingga kita tetap bisa bertemu, kita tetap bisa mengikuti pembelajaran daring ya seperti biasanya. Bahkan anak-anak usaja juga sudah mengikuti proses ujian penilaian tengah semester 1. Jadi pembelajaran daring ini bukan hal yang luar biasa lagi bagi diri kita, tetapi sudah menjadi hal yang biasa karena kita sudah mengikutinya hampir lebih kurang 3 bulan ya. 3 bulan kalau dikalikan dengan 30 hari maka 90 hari. Jadi insyaallah kita semua sudah terbiasa, kita semua sudah menikmatinya, kita semua sudah menjalaninya, sehingga tidak ada lagi keluh kesah ya, tidak ada lagi kesulitan-kesulitan yang membuat kita terhambat dalam proses pembelajaran. Jadi bisa ala biasa ya kan. Jadi kalau kita sudah terbiasa, insya Allah kita sudah ikhlas ya untuk mengikutinya. Kita sudah terbiasa menjalaninya. Seperti kita setiap harinya melakukan tidur, melakukan makan, melakukan mandi, kita melakukan sholat, itu semua sudah hal-hal yang biasa di dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka pembelajaran daring juga sudah menjadi hal yang biasa, sehingga kita tidak mengeluh lagi di sana sini ya kan. Setiap pagi kita sudah terbiasa dengan absensi kelas, maka tidak ada lagi alasan untuk kita terlambat dalam mengabsensi kita di dalam grup kelas kita. Terlambat saja karena lupa, atau terlambat saja karena tadi melakukan ini, maka kita sisihkan waktu sedikit untuk kita absensi pagi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, yang sudah kita sepakati bersama, yaitu pukul 7 sampai pukul 8. Jadi hal-hal yang kecil itu bisa membawa kepada kedisiplinan kita, sehingga kedisiplinan itu menjadi hal-hal yang besar pun bisa kita lakukan dengan disiplin. Kita buka anak-anak saja sekalian pembelajaran hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya kelas 10A dan kelas 10B? Sehat? Insyaallah sehat semua ya. Sehat semua, semuanya pada bahagia ya, karena mungkin semalam adalah ujian penilaian tengah semester terakhir, maksudnya yang jadwal terakhir. Jadi hari ini kita sudah mengikuti lagi jadwal pembelajaran daring seperti biasanya. Mungkin di 10 hari yang lalu setiap sore atau malam kita mengulang pelajaran. Kita belajar dengan sungguh-sungguh membaca, menghafal, menulisnya kembali, mengingatnya kembali, agar besok ujian di pagi hari kita bisa menjawab soalnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik di 10 hari yang lalu itu sebenarnya kebiasaan yang harus kita pupuk, yang harus kita lakukan pada proses setiap harinya. Jadi bagaimana kita malam membaca, berusaha menghafal, ketika besok misalnya ujian pelajaran akidah, untuk apa? Untuk mendapatkan nilai yang baik, untuk bisa menjawab soal dengan baik, untuk bisa mengerjakan jawaban dengan baik di kertas, menulisnya dengan baik. Itulah mungkin tujuan pertama kita. Tetapi ketika proses itu kita lakukan setiap hari dalam proses pembelajaran, maka kita belajar bukan hanya sekedar untuk ujian, tetapi kita belajar merupakan bagian dari proses kehidupan kita. Jadi belajar itu bukan karena mau ujian, tapi belajar itu adalah bagian dari kehidupan kita.
Ibaratkan manusia, setiap hari yang mengalir dalam tubuh manusia itu adalah peredaran darah. Ya, dia punya tempat-tempat untuk mengalir dan dialirkan. Maka seperti itu juga ketika kita belajar di dalam dalam setiap harinya, sehingga ketika ujian kita tidak perlu lagi susah-susah untuk menghafal atau untuk bergadang sampai tidur jam 12 malam untuk membaca menghafal. Kita hanya tinggal bersiap-siap atau hanya sekedar mengulang-ulang sedikit, mengingat-ingat sedikit untuk proses ujian esok harinya. Jadi artinya Ustazah memberikan pesan kepada kita semua untuk menjadikan belajar adalah sebuah kebiasaan, bisa ala biasa. Belajar bukan karena ingin ujian, belajar bukan karena ingin mendapatkan nilai yang tinggi, tetapi belajar adalah bagian dari kehidupan kita. Tadi sudah kita buka dengan lafaz basmalah. Kemudian Ustazah juga sudah membahas soal-soal yang sudah kita ujikan. Jadi untuk soal nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 semua sudah kita jawab, dan Ustazah juga sudah membagikan jawaban yang benar. Mungkin ada kesilapan di sana sini, sudah kita perbaiki semuanya. Kita sudah melakukan diskusi di grup kita, maka insya Allah itu membuat anak-anak saja sudah tahu hasilnya. Berapa hasil ujian matematika saya? Misalnya kalau dia benar semua, sudah pasti nilainya mendapat nilai tertinggi, yaitu 100. Tapi kalau masih ada yang salah, ada yang belum tepat, sudah pasti nilainya berkurang dari 100. Jadi semoga mendapat nilai hasil yang baik ya. Kelas 10A dan kelas 10B nanti ketika mendapat lembar dari nilai-nilai PTS yang merupakan nilai murni dari hasil ujian PTS 1, maka kita bisa melihat, oh nilai saya dalam bidang matematika 80, oh nilai saya dalam bidang misalnya ulumul Quran 90. Jadi nilai yang baik semakin kita baikkan, nilai yang masih kurang maka kita naikkan, ya. Dengan apa? Dengan belajar menjadi sebuah kebiasaan dari kehidupan. Oke, jangan lagi ada yang mengeluh ya masalah daring-daring. Ada, kalau ada pun semoga bisa teratasi dengan baik. Kita masuk bab kedua. Bab pertama adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, sudah cukup lama kita di situ-situ saja. Mungkin ada sekitar 2 bulan lebih kita mengenal persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Semoga apa yang sudah kita dapat bisa kita pahami. Ketika kita menjumpai soal-soal, kita sudah bisa memahami konsep dari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sekarang kita masuk kepada bab kedua. Bab kedua. Apa bab kedua? Yang sudah mendapat buku pegangan siswa kelas 10 semester 1, bab kedua adalah sistem persamaan linier 3 variabel. Sistem persamaan linier 3 variabel. 3 variabel. Kalau kita SMP kita sudah menjumpai ya nak, persamaan linier sudah, variabel sudah, sistem sudah. Kalau di SMP sistem persamaan linier 2 variabel. Oke? Kita ikuti bukan kita ikuti ya, apa istilahnya? Kita ingatkan kembali sistem persamaan linier 2 variabel. Jadi sebelum saja maju kemari, kita mundur 1 langkah ke belakang. Ya, sistem persamaan linier 2 variabel. Jangan dicueki saja ya nak, jangan dicueki.
Oke, sistem persamaan linier dua variabel. Kita mundur pelajaran SMP, bentuk umumnya, karena ini materi prasyarat, artinya kalau ini belum paham nggak bisa maju ke situ, ya. Bentuk umumnya AX ditambah BY sama dengan C. DX ABCD, ya. DX ditambah EY sama dengan F. Suka-suka hati saja hurufnya, nggak masalah, ya. Ini kita buat persamaan linier saja, singkat ya. Persamaan linier pertama, persamaan linier kedua. Jika ada dua buah saja, jika ada dua buah atau lebih, ya, dua buah atau lebih. Kalau gitu satu boleh nggak? Enggak. Dua buah atau lebih persamaan linier itu sudah bisa dikatakan sistem persamaan linier dua variabel. D-nya huruf aja ya. Gini dia. PLDV. Ini D ya nak. Tadi saja mau buat angka. Jadi dua buah atau lebih persamaan linier dua variabel bergabung dalam satu tempat, dalam satu soal, maka dia dikatakan sistem persamaan linier dua variabel. Jadi kalau ada satu orang itu tunggal, maka kalau ada dua orang atau lebih itu dikatakan jamak. Nah, maka jamak itulah sistem. Jadi bergabungnya ada misalnya kelas, kemudian ada kamar mandi, kemudian ada kantor, kemudian ada pagar, maka terjadilah sebuah sistem manajemen sekolah. Nah, begitu juga ada satu, ada dua persamaan saja sudah bisa dikatakan sistem persamaan linier dua variabel. Jadi kalau masih AX ditambah BY sama dengan C, ini masih persamaan linier. Ini masih persamaan linier dua variabel. Tapi kalau sudah ada B ya, DX ditambah EY sama dengan F, ini juga persamaan linier dua variabel, bergabung mereka satu dan dua bergabung, maka ini jadi SPLDV, sistem persamaan linier dua variabel. Bisa ya? Sangat gampang. Jadi kalau sistem persamaan linier tiga variabel, bagaimana? Sudah bisa nak saja sebenarnya membuat. Bagaimana bentuk umum dari sistem persamaan linier tiga variabel? Sudah bisa kita buat masing-masing, sudah bisa kita buat sendiri, karena sudah ada dua. Maka bentuk umumnya kita buat saja AX ditambah BY ditambah CZ, ya. Jadi kita huruf itu kita urutkan nak, lebih bagus kita urutkan. Jadi kalau koefisiennya kita buat ABC gitu ya. Kan dia koefisien dan di sini kan konstanta. Kita buat ABCD, artinya berurut ABCD ya. Hurufnya huruf kecil ya. Tapi kalau variabel boleh huruf besar. Variabelnya huruf kecil, konstantanya juga huruf kecil. Boleh juga sih huruf besar, tapi kalau huruf besar harus besar semua gitu. Kalau kecil kecil semua ya. Maka A, B, C, D, maka tiga variabel ya. Kita sudah bicara tiga. Maka X, Y, Z. Kan dalam abjad gitu ya. X, Y, Z. Berarti ini persamaan linier tiga variabel. Pertama. Kita ikuti yang seperti dua variabel. Baru A, B, C, D, maka kita urutkan lagi EX, FY,
A, B, C, D, E, F, G ya. G, Z sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H misalnya. Ini persamaan linier 3 variabel kedua. Baru kita buat lagi. Kan dia 3 variabel ya ini. Boleh kita buat dia 3 juga, 3 buah misalnya. A, B, C, D, E, F, G, H. Misalnya kita buat I, X, J, Y, K ya, K kecil, K, Z sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L misalnya. L. Maka di sini persamaan linier 3 variabel ketiga. Maka kita gabungkan menjadi sistem persamaan linier 3 variabel. Sistem persamaan linier 3 variabel. Jadi ada persamaan 1, ada persamaan 2, ada persamaan 3. Ada 3 persamaan. Kalau tadi kan dia sistem persamaan linier 2 variabel. Yang dikatakan variabelnya itu yang ini ya nak, X dan Y. X dan Y. Kalau A, B, D, E itu koefisien. Koefisien itu angka yang melekat pada variabel. Kalau C dan F itu adalah konstanta, artinya angka yang berdiri sendiri. Itu dia. Kemudian kalau sistem persamaan linier 3 variabel, bentuk umumnya ini A, B, C. A, B, C, E, F, G, I, J, K ini koefisien ya, melekat, angka yang melekat pada variabel. Kalau D, H, L ini konstanta, angka yang berdiri sendiri. Persamaan linier 3 variabel pertama, persamaan linier 3 variabel kedua, persamaan linier 3 variabel ketiga bergabung dalam satu soal, maka bisa dikatakan sistem persamaan linier 3 variabel. Ya, jadi kalau di sistem persamaan linier 3 variabel boleh nggak 2 saja? 2 saja ini saja. Bisa nggak dikatakan sistem? Bisa. Karena kan kunci dari sistem itu adalah 2 atau lebih. 2 atau lebih. Yang nggak boleh itu 1. Maka 2 saja, 2 persamaan saja, 2 persamaan linier 3 variabel saja yang bergabung dalam satu soal bisa juga sudah dikatakan sistem persamaan linier 3 variabel. Walaupun dia hanya 2 persamaannya, nggak masalah. Yang penting dia 3 variabel, kemudian dia lebih dari 1 persamaan atau 2 atau lebih, gitu ya. Jadi inilah bentuk umum dari sistem persamaan linier 3 variabel. Udah dapat ya bentuk umumnya atau bahasa sederhananya, rumusnya gitu ya, rumus. Jadi kalau rumus nak dalam matematika, rumus dalam matematika itu bisa kita buktikan. Tapi kalau teorema itu tidak perlu kita buktikan, cukup kita terima saja. Jadi kalau Ustazah bilang bentuk umum atau rumus itu boleh kita buktikan. Boleh anak-anak Ustazah bertanya, Ustazah itu datangnya dari mana? Bisa kita cari untuk membuktikan bahwasanya rumus tersebut benar. Tapi kalau teorema cukup kita terima saja. Contoh teorema yang sederhana itu adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi setiap apapun yang pangkatnya 0 itu pasti nilainya 1. Setiap apa saja yang berpangkat 0 nilainya 1. Inilah
salah satu contoh yang dikatakan teorema. Jadi beda teorema dengan rumus. Makanya di buku itu kan ada kadang ditulis teorema pertama, teorema kedua. Jadi kalau teorema nggak usah kita tanya datangnya dari mana, cukup kita terima saja. Kenapa? Karena itulah perbedaan teorema dan rumus. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya seperti ini. Misalnya ustazah ini marganya misalnya Lubis. Jadi anak ustazah nggak perlu tanya dari mana Lubis itu datang. Pasti anak ustazah sudah tahu bahwa Lubis itu datang pasti karena ayahnya Lubis, karena bapaknya Lubis. Kalau tidak mungkin dia bermarga Lubis. Jadi seperti itu. Itu juga bagian salah satu contoh teorema dalam kehidupan sehari-hari. Gak usah kita pertanyakan, kita langsung sudah tahu. Jadi kalau kita tanya dianggap nanti kita mencari-cari pertanyaan gitu, atau menguji-nguji, ya, atau istilahnya mengorek-ngorek gitu ya, mengorek-ngorek hal-hal yang tidak perlu, atau bahasa peribahasanya sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula, jadi tidak perlu. Jadi itu ya perbedaan rumus dan teorema. Jadi yang kita pelajari sekarang ini bentuk umumnya, rumusnya. Boleh nggak ini berubah huruf-hurufnya? Boleh. Yang penting kita paham dia 3 variabel, kemudian dia lebih dari 2 persamaan, maka bisa dikatakan sistem persamaan linier 3 variabel. Gitu ya. Oke. Boleh dicatat ya nak, materi perkenalannya tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Jadi kalau yang sistem persamaan linier 2 variabel bagaimana menyelesaikannya? Ayo, ada berapa cara? Oke, di kertas yang lain. Ingat? Masih ingat? Ada yang ingat enggak? Ayo, yang SMP Ulun Nuha, yang alumni SMP Ulun Nuha, ada berapa cara dalam menentukan sistem persamaan linier 2 variabel? Penyelesaian. Kita buat ya. Penyelesaian sistem persamaan linier 2 variabel. Ada 3 metode ya, ada 3 metode atau cara. Apa metodenya atau apa saja caranya? Itu ada 3. Yang pertama namanya metode eliminasi. Yang kedua metode substitusi. Yang ketiga metode campuran. Campuran antara siapa? Antara eliminasi dan substitusi. Nah, jadi ini dia. Ya. 3 metode penyelesaian sistem persamaan linier 2 variabel. Kalau eliminasi itu bahasa sehari-harinya misalnya memasukkan. Ya, memasukkan. Maaf, terbalik. Menyetarakan. Menyetarakan. Kalau substitusi yang baru memasukkan. Memasukkan ya. Jadi kalau campuran gabungan antara menyetarakan dan memasukkan. Apakah 3 metode ini bisa kita gunakan dalam sistem persamaan linier 3 variabel? Sudah pasti bisa, ya. Jadi kalau kita sudah paham 3 cara ini pada penyelesaian 2 variabel, maka ini bisa kita gunakan juga pada penyelesaian 3 variabel. Pada penyelesaian 3 variabel. Oke, Ustazah kasih langsung ya. Sudah tahu metodenya, kita masuk contohnya. Ustazah mau mengingatkan dulu contoh yang 2 variabel ya. Bentar ya nak ya, Ustazah cari ya yang 2 variabel.
Oke, ini ya sistem persamaan linier dua variabel. Misalnya nih ada contoh seperti ini. 3x tambah 2y sama dengan 30, x ditambah 4y sama dengan 40. Biasanya pertanyaannya, maka tentukan nilai x dan y. Nah, itu yang mau kita cari. Kita ambil soalnya dulu. Oke, cara mana yang paling efektif, cara mana yang paling enak, cara mana yang paling bagus untuk kita gunakan? Ustaz lebih menyarankan pada metode campuran, artinya eliminasi dan substitusi, ya, itu lebih mudah. Apakah kita harus memahami ketiga cara ini? Tidak, nak. Jadi dalam soal itu jarang dia minta untuk pakai metode ini, tidak ditentukannya. Yang penting kita dapat nilai X dan Y. Metode yang mana terserah. Bahkan ketiga metode ini bisa juga tidak kita pakai, kita bisa langsung mendapatkannya, nggak masalah. Tapi kita ikuti saja ya metode campuran, eliminasi dan substitusi. Pertama kita lihat koefisien dari persamaannya. Ini masih ingat ya nak ya? Masih ingat? Masih enggak? Semoga masih ya. 31 koefisien dari X, 24 koefisien dari Y. Kemudian ada enggak koefisien yang sama antara XX dan YY? Kalau ada, itu bisa langsung kita kurangkan. Misalnya gini, di sini 3x, maka di sini juga 3x. Atau di sini 2y, di sini juga 2y. Tapi kebetulan tidak ada. Karena tidak ada, maka harus kita setarakan. Itulah yang dimaksud dengan eliminasi. Kita setarakan. Kita setarakan, kita mau yang mana dulu nak? Boleh x, boleh y, terserah. Ustazah mau x ya. Maka 31, ini kan koefisiennya 1. 31 ustazah balik. 31 ustazah balik jadi 13. Itu harus dibalik, kalau nggak dibalik dia nggak setara. Namanya kita mau menyetarakan. 31 balik jadi 13. Kalau kita mau menghilangkan si X. Tapi kalau anak ustazah nggak mau X duluan, boleh mau apa? Mau Y. Maka di sini 24 balik jadi 42. Diapakan? Dikali. Ya, konsepnya dikali. Kalikan persamaan pertama kali 1. Kalau kali 1 tetap taruh di bawah. Kalikan persamaan kedua kalikan 3. X kali 3 3x ditambah 4 kali 3 12y sama dengan 40 kali 3 120. Dah? Maka kita kurangkan. Apakah harus dikurang saja? Enggak, boleh dikurang, boleh ditambah. Dengan syarat harus ada yang mendapatkan hasil 0. Kalau 3x, 3x, kebetulan ini harus dikurang baru hasilnya 0. Maka kita kurangkan, ini coret. Jadi 0. 2y kurang 12y min 10y. 30 dikurang 120 90. Ya kan? 90. Maka Y sama dengan, ini min ya nak, karena lebih besar di bawah. Min 90 per min 10. Maka Y sama dengan 10. Dapat Y-nya 10. Maka kita mau mencari nilai X. Untuk mencari nilai X boleh ambil yang ini, terserah. Kabur ya. Terserah, ustazah mau ambil yang pertama 3x tambah 2y sama dengan 30. Maka 3x ditambah 2, masukkan y yang sudah kita dapat. Kita dapat y nya tadi 10 sama dengan 30. Ini kali ya, titik kali. 3x sama dengan 2 kali 10 20 sama dengan 30. 2x sama dengan 30. Positif 20 pindah jadi kurang 20. 2x sama dengan 10. X sama dengan 10 per 2. X sama dengan 5. Oke?
Kita dapat Y-nya 10 dari proses mengeliminasikan atau menyetarakan. Baru kita masukkan ke dalam persamaan 1 atau persamaan 2, terserah. Usaha ambil persamaan 1. 3x tambah 2y sama dengan 30. 3x ditambah 2, masukkan y-nya 10. 2 kali 10 20. Maka maaf. Di sini 3x, berarti sini 3x. 3x. 30 dikurang 20 berarti 10. X 10 bagi 2 berarti 5,5. Ya, 10 bagi 2 5,5. Berarti nilai X 5,5, nilai Y 10. Kita buat himpunan penyelesaiannya. 5,5,10. Artinya nilai X-nya dia kalau himpunan penyelesaiannya X, Y, gini ya. HP-nya itu harus X, Y. Maka nilai X duluan masukkan 5,5 baru nilai Y 10. Ini ya, selesai. Jadi inilah salah satu mencari himpunan penyelesaian atau nilai X dan Y dari sistem persamaan linier dua variabel menggunakan metode campuran eliminasi dan substitusi. Di sini mencari nilai Y proses eliminasi menyetarakan, di sini mencari nilai X proses memasukkan atau substitusi. Sudah habis waktu kita nak, sudah lewat ya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.